Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Bahden Albar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu materi yang berjudul apa sih itu negara? Langsung saja kita bahas. Pengertian negara secara umum yaitu suatu daerah tertentu yang ditempati oleh sekumpulan orang, dikelola oleh seorang pemimpin yang diakui bahwa sebagai pemilik kedaulatan. Negara juga dalam satu wilayah akan memiliki sistem ataupun aturan yang diberikan kepada orang yang berada dalam naungannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kemudian pengertian negara dengan kata lain yaitu kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lingkungan lembaga politik dan pemerintahan yang efektif. Terdapat beberapa informasi tentang pengertian negara secara merata sebagai perihal untuk menambah wawasan secara detail terhadap negara. Adapun terdapat beberapa pengertian informasi tentang negara. Yang pertama adalah pengertian menurut para ahli. Soekarno mengatakan bahwa negara suatu organisasi masyarakat yang berada pada daerah atau wilayah tertentu dengan kekuasaan terhadap negara yang berlaku dalam kedaulatannya. Menurut Prof. Miriam Budiharjo mengatakan bahwa negara itu mempunyai arti sebagai bentuk organisasi dalam suatu wilayah dengan kekuasaan dapat menimbulkan kesejahteraan untuk kehidupan bersama. Adapun pengertian negara berdasarkan susunannya. Yang pertama adalah rakyat. Rakyat adalah sebutan terhadap orang yang berada di bawah naungan suatu wilayah yang memiliki kewenangan dalam berinteraksi. Selain itu, rakyat adalah salah satu faktor pendukung tersusunnya sebuah negara. Bila tidak ada rakyat atau penduduk, maka negara tidak akan wilayah. Wilayah dengan sebutan lain terhadap suatu tempat yang ditempati oleh banyak orang dengan jangka waktu yang lama. Kemudian menjadi salah satu unsur pendukung dalam bernegara dan terwujudnya kedaulatan negara. Wilayah kedaulatan negara mencakup beberapa bagian, yaitu ada darat, ada udara, dan ada air. Yang selanjutnya adalah pemerintah. Pemerintah adalah sekumpulan orang yang membentuk atau mengelola sebuah organisasi baik dalam negara atau wilayah tertentu, di mana sifat pemerintah memberikan kewajiban terhadap rakyat untuk mengikuti segala aturan yang ditentukan, namun menjadi hak rakyat dalam memilih serta menentukan pemimpin yang akan memimpin mereka dalam pemerintahan tersebut. Yang terakhir adalah kedaulatan. Kata kedaulatan di sini sebagai kekuasaan tertinggi, sebagai patokan ataupun acuan dikatakan adanya negara. Apabila sudah diakui kedaulatan negaranya, ini adalah salah satu faktor penyusun terbentuknya suatu negara dengan pengakuan penuh terhadap negara lainnya. Ada pula pengertian negara berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah negara kesatuan. Pengertian negara kesatuan yaitu berbentuk negara yang memiliki kekuasaan tingkat tertinggi terhadap pusat pemerintahan. Akan tetapi secara tidak baku, pengertian negara kesatuan sebagai negara tunggal yang di dalamnya tidak terdapat negara lain. Yang kedua adalah negara serikat. Berdasarkan bentuknya, negara serikat adalah negara yang berbentuk terdapat berbagai negara bagian. Dengan kata lain, di dalamnya negara terdapat beberapa bagian negara lain di dalamnya. Jadi ada sebuah negara besar yang di dalamnya itu terdiri dari berbagai negara. Hal tersebut merupakan hasil dari gabungan satu pemekaran wilayah pada daerah masing-masing. Di dalam negara ini juga memiliki dua bagian pemerintahan, yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara lain. Pemerintahan federal yaitu pemerintahan dengan bentuk negara yang biasanya mengatur serta mengelola wilayah dan urusan setiap rakyatnya. Ada pula pengertian negara berdasarkan fungsinya.
Yang pertama adalah fungsi pertahanan dan keamanan. Yang kedua adalah fungsi keadilan. Yang ketiga adalah fungsi pengaturan. Fungsi yang lainnya adalah fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembahasan materi yang lainnya.